waktu itu memang banyak yang ngaku dan 4 dan 5 dan setelah diselidiki dan bohong-bohongan. Kalau masih ban kuning kalau udah punya perguruan. Salam bela diri OS, kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dan saya kedatangan sosok yang istimewa. Jadi kalau Anda belajar karate, Anda berlatih karate, Anda tentu harusnya mengetahui ilmu itu datang dari mana. Tentu dari Jepang. Tapi siapakah yang membawa karate ke Indonesia? Dan di depan saya saat ini sedang ada salah satu karateka Indonesia yang membawa ilmu karate dari Jepang, khususnya perguruan Wadokai. Ya, beliau adalah Seiko Shihang Hairul Taman. Apa kabar Shihang? Oh, selamat, baik-baik, terima kasih atas kedatangannya. Ya, saya juga kaget ada jauh-jauh datang ke sini mencari saya. Iya. Jarang ada orang seperti Anda ini. Ya, memang karena saya melihat yang namanya sejarah itu kan kita perlu diungkap lagi ya. Biar kita tuh tahu loh asal usul kita tuh dari mana. Ya. Nah, kebetulan Shihang ini tercatat dalam sejarah sebagai yang membawa ilmu karate, khususnya perguruan Wadokai. Benar. Dan itu tahun lalu nih ya, saya kebetulan pernah mampir ke sekretariatnya Wadokai. Yang di mana? Saya lupa, tapi dia di lantai 2 atau lantai 3. Tempatnya kan naik ke atas. Oh, iya, saya ketemu siapa namanya, Sensei Koichi siapa gitu. Orang sana dan bidang luar negerinya. Dan begitu, dari mana? Indonesia. Oh, Taman-san. Pasti langsung merefer ke Shihang. Jadi gitu. Ketemu sama orang Jepang ya? Iya. Di mana? Di Tokyo? Di Tokyo. Oh, gitu. Saya kebetulan rutin lah tiap tahun ke Jepang. Gitu. Jadi menemui langsung. Iya, menemui langsung. Namanya siapa? Nggak ingat. Koichi siapa gitu. Koichi. Oh. Ada, saya kemarin malah ingat, malah lupa lagi sekarang. Di kantornya Wadokai tapi. Di kantornya Wadokai, saya ada catatannya sih. Ya. Jadi saya memang rutin, kadang-kadang saya mampir untuk mencari informasi supaya kita bisa share informasi mengenai karate lah. Jadi kan kita karate hanya di Indonesia nih. Kadang-kadang kan kita perlu tahu juga nih asal usulnya di Jepang itu seperti apa. Oh, Koichi Shimura. Koichi Shimura. Shimura. Shimura-sang sana. Shimura. Direktur sekretariatnya. Oh, sekretariat ya. Masih ingat. Shimura ya, tahu. Ya. Gitu Shihang. Jadi, nah, Shihang kan tercatat sebagai yang membawa karate. Boleh ceritain nggak bagaimana sih asal mulanya? Karena sebenarnya kan karate itu bukan diajarkan oleh orang Jepang yang ada di Indonesia, tapi oleh mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sana dan membawa ilmu karate ke Indonesia. Nah, Shihang mungkin boleh cerita awal mula Shihang ke Jepang, mungkin kuliah dan sebagainya macamnya, sehingga akhirnya belajar karate dan membawa ke Indonesia. Gimana Shihang? Jadi mengenai bela diri dulu ya. Saya mulanya waktu SMP saya belajar bela diri silat di Indonesia. Di Indonesia di Batu Sangkar. Kakek saya itu rupanya guru silatnya. Oh. Alirannya sitaralak gitu. Hebat, termasuk guru dia. Dan kalau ada pertandingan dia selalu jadi wasit juri itu. Itu kakek saya. Nah, saya belajar silat sama beliau itu. Nah, kemudian belakangan saya waktu ke Bandung saya masuk ITB waktu itu. Terus entah bagaimana saya waktu itu di ITB kan nggak ada silat, jadi saya belajar judo. Oh, judo sempat belajar di Indonesia? Judo saya. Kemudian waktu di ITB itu kebetulan saya dikirim ke Jepang. Pas di ITB? Tadinya di ITB, tapi waktu itu kan ada kesempatan ke Jepang ya. Terus saya ikut asal kalau ini mau ke Jepang gitu. Rupanya di situ ada yang disebut Murbayan ya. Murbayan itu maaf ya salah satu partai mencari anggota. Jadi siapa yang jadi masuk situ akan dikirim ke Jepang gitu ceritanya. Gitu. Namanya Murbayan ya. Jadi yang dikirim ke Jepang kalau nggak salah 600 orang. Banyak banget ya. Dan yang Murbayan itu 150 orang. Jadi 1/4 itu dipegang oleh menteri ya, kalau nggak salah Iwakusuma Sumantri, kalau nggak salah ya, menterinya yang duduk situ, Pak Iwan namanya, Iwakusuma, menggali kita kenal ya, pasti Anda kenal. Kayak pernah dengar. Dia itulah pendiri
anu ya. Jadi waktu saya ternyata ya yang dikirim ke Jepang itu dijadikan jadi anggota Morbayan gitu ya. Maaf ya, partai ya. Ya. Partai Morba kalau nggak salah ya. Jadi siapa yang berangkat atas nama itu dikirim. Jadi itu jumlahnya 1/4, bayangin dari 600 orang yang ke Jepang itu pakai namanya biayanya pampasan perang. Oh, pampasan perang. Jepang kalah perang. Terus dia mau bayar ke Indonesia apa? Dia mau buka embassy di Jakarta. Terus kata Bung Karno, bayar dulu dong pampasannya, Bung, katanya. Nanti baru boleh buka. Oke, saya buka. Nah, berapa saya harus ya nggak lupa gue buka. Terus akhirnya dibukalah apa namanya itu, diterimalah menjadi anggota oleh Bung Karno ya. Waktu itu Bung Karno diterima. Sehingga diwakili oleh Pak Iwa Kusuma Sumantri. Terus Pak Iwanya sendiri diam-diam dia mencari anggota juga untuk partainya kan. Partainya Partai Morba, tapi tahu udah nggak ada sekarang. Nggak ada, ya? Karena udah kalah perang ya. Biasa. Tapi anggotanya yang 150 orang ada yang udah meninggal, ada yang udah kebanyakan udah meninggal karena umurnya di 80 rata-rata. Tahun berapa itu sih? Tahun 64. 64. Waktu itu kalau nggak salah ya. Terus habis itu tiba-tiba yang dari Jepang ya terbentuklah akhirnya diambil alih oleh Shotokan. Indonesia itu dipegang oleh Shotokan dulu. Pimpinannya adalah diambil alih oleh Sabit Musin dan Anton. Dua orang ini dua-dua dari Shotokan ini. Rebutan tempatnya. Pak Anton kalau nggak salah 20%, Sabit paling banyak 80% anggotanya itu. Kalah dia. Nah, saya waktu itu baru datang dari Jepang kan. Saya pikir wah gimana caranya supaya ada anggota saya belum ada. Saya barusan datang dari Jepang itu tahun 70 kalau nggak salah ya. Terus saya waktu itu mencari anggota, yang datang cuma 4 orang. Pendirinya itu ada 3 orang yang dari SMA Jalan Batu, atau 3 orang yang mewakili sama yang dari mahasiswa Sri Sakti 1 orang. Jadi 4 orang ini pendiri di samping saya juga. Didirikan tanggal 2 Mei tahun 70. 2 Mei. Itu Wadokai. Terus untuk masuk ke dalam Forky kita kan nggak punya anggota kan. Waktu itu kalau nggak salah anggotanya cuma yang itu aja. Terus lama-lama berkembang sehingga terjadilah 4 pengurus daerah. Terus saya mendirikan Forky waktu itu. Alasannya supaya karena apa? Shotokan semua. Jadi di Jepang ada 4 perguruan yang besar ya, mau diketahui. Perguruan itu apa namanya? Shotokan. Kemudian satu lagi Goju. Kemudian Shitoryu, Goju-ryu, Shitoryu, dan satu lagi Wadokai ini. Terakhir Wadokai ya. Tadinya Wadokai masuk ya. Masuk dalam ini tapi entah tahu gimana pendirinya Wadokai ini ditendang keluar karena dia terkenal kan. Sehingga anak Funakoshi Gichin ya, yang membentuk ini Funakoshi Gichin, anaknya kan ngiri. Kenapa yang keluarnya si Anu ini kan yang pendiri Wadokai ini. Akhirnya dia tendang keluar. Akhirnya dia bikin sendiri. Itu yang disebut Wadokai. Sehingga di Indonesia ada 4 perguruan. Termasuk Wadokai. Mulai dari zero. Dan yang duduk di situ kebetulan dia muridnya duduk di Tokyo Daingaku. Tokyo Daingaku kalau di sini sama dengan UI. Jadi dengan UI ini kan Tokyo Daingaku di Jepang kan termasuk top itu. Oh, top banget tuh Pak, masuknya susah itu. Nah, karena itu habis itu murid-muridnya entah gimana berkembanglah ke seluruh Jepang dan ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Iya. Dari London sampai San Francisco, nah, dunia kan gitu. Bukan dari Sabang Merauke. Itu Indonesia terus. Nah, itulah terjadinya Wadokai itu. Yang terus habis itu setelah tahun 72 terbuktilah dalam benak saya bagaimana kalau kita mendirikan federasi karena dikuasai oleh Shotokan semua kan. Akhirnya saya bikinlah tahun 72 4 perguruan.
dibuka ya, dibentuk Forki namanya Federasi Olahraga. Nanti saya fotokopinya nggak ada, nanti saya berikan sama. Sebelumnya pun sempat Porki ya. Forki, pakai P. Porki. Persatuan Olahraga Karate. Yeah. Kemudian dengan adanya saya tahun 72 saya benar Federasi Karate Olahraga seluruh Indonesia. Jadi karena ada siang yang notabene di luar Sotokan, maka mereka pun akhirnya mau harus ini ya mengayomi sehingga menjadi satu federasi karena udah bukan Sotokan doang. Apalagi dengan ada Anton sama Sabit kan bertengkar terus, ya. Akhirnya kita dari luar saya bentuk ini. Akhirnya apa yang terjadi? Tahun 1972 dibentuklah Forki pakai F ya, Federasi Olahraga Karate seluruh Indonesia. Itu pakai F ya. Nah yang lucunya adalah Wadoke waktu itu masih 4 perguruan. 4 pengda ya? 4 pengda. Terus peraturan, saya bikin peraturan harus 5. Ternyata saya nggak bisa masuk. Tiba-tiba datang dari Medan. Saya mendirikan Wadokai Sumatera Utara. Jadi 5 kan. Baru saya lapor, saya udah punya 5 pengda. Tadinya kan DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. 4 kan. Tapi dengan Sumatera Utara, di situ saya masuk Forki. Wadokai masuk Forki, setelah itu baru berkembang. Ya. Tak gimana pakai pakai istilahnya itu dari atas ke bawah tuh trapesium istilahnya piramid. Piramida. Terjadilah piramida yang sampai sekarang. Tadinya anggota saya cuma berapa puluh orang, sekarang detik ini kita kaget juga 500 juta minimum anggota saya itu. 500 juta ya? Dari Sabang sampai Merauke. Wow. Itu semua cukup banyak. Pengdanya berapa tuh? Pengdanya ada 34 provinsi kan sekarang. Kalau nggak salah nanti ada Kalimantan Utara ya 35 atau belum ya. Nah, nanti yang belum ada sekarang ini adalah di Kupang itu apa? NTT sama NTB belum ada. Yang lain sudah Wadokai. Semuanya sudah ada dari Sabang sampai Merauke kecuali yang 2 itu. Ini dulu perjuangannya gimana ya? Karena kan yang bawa dari Jepang itu dulu Sihang kan ya? Iya. Dan istilahnya yang nama yang terdata di sana pun Siang Taman gitu ya. Berarti waktu di sini benar-benar perjuangan kelas ya. Oh iya. Anggota saya masih zero loh waktu saya. Terus saya datangi seseorang, kan ada pertandingan silat ya. Namanya Pak Sawa. Saya cari ke rumahnya, saya kan di Aceh dia. Tolong bangun Wadokai di Aceh. Saya perintahkan dia. Tapi orangnya nggak ada. Dari rumah di sana kan tinggi. Terus ibunya bilang, udah dia lagi keluar Pak. Pada waktu saya mau kawat, tiba-tiba di bawah, gitu. Pak Trisna. Sujalma Trisna itu adalah yang polisi. Pakainya masih Lenan 2. Ya. Anda siapa? Saya Trisna. Ya. Saya dengar Bapak karate ya. Kok tahu? Ya saya dengar gitu. Dia dengar saya datang ke rumah dia. Kemudian bisa kita latihan ya Pak ya. Wah, oke. Jam 4 pagi datang. Dia ketuk pintu hotel saya. Udah pakai baju kucur. Dia waktu itu masih silat kali ya. Pak Trisna ini. Ya tahun-tahun dulu kedatangan ilmu karate masih baru ya. Oh iya tahun. Dan kayak sekarang kayak hampir tiap kecamatan ada dojo. Itu tahun 72 akhirnya saya bikin lah tahun 72 itu. Kita masuk Forki dengan ada tambah lagi Sumatera Utara terus orang Forki bilang kamu kan masih baru 4 pengda. Tiba-tiba datang surat. Saya udah mendirikan Sumatera Utara. Oh ya sudah ada 5. Baru saya masuk Forki. Tiba-tiba sekarang kok menjadi 32 ya provinsi dari Sabang sampai itu entah gimana tuh seperti aja ini ngajar sana ngajar sini lama-lama kan jadi penuh gitu. Ya. Waktu saya hitung sekarang ini jumlahnya ya hampir 500 jutaan gitu. Jadi mungkin ini juga disaksikan oleh anak didiknya yang 500 juta 5 juta, 500 ribu. 500 ribu bahwa ya sebenarnya asal muasal itu dari sini gitu ya. Dari yang cuma 2 dojo itu ada. Ya, dari yang 4 orang. 5 pengda. Ya. Dari 4 pengda itu aja asal mulanya. Saya juga kaget. Terus tiba-tiba apalagi kita waktu itu entah gimana tambah berkembang. Otomatis saya itu entah gimana caranya ya. Saya juga kaget kok tiba-tiba dotong ini. Akhirnya saya bikin Dewan Guru. Nah itu yang penting. Iya. Jadi di Wadokai itu ada 5 organisasi di bawah saya langsung ya. Yang satu PB yang dipimpin oleh dia. Ketua umumnya dia sekarang.
Yang dua adalah Dewan Guru. Dewan Guru ini jumlahnya kalau nggak salah sekarang 17 orang. Itu adalah para pemimpin-pemimpin. Minimum dan 4 dan 5 sampai dan 8. Dan 8 baru 3 orang sekarang. Akunnya yang ketiga adalah dojo khusus. Dojo khusus ini dojo yang kita tidak bisa dikontrol. Misalnya SMP, SMA, tentara itu nggak bisa dikontrol. Jadi dia independen. Tapi langsung pada saya. Jadi 3 kan. Terus yang keempat adalah dojo khusus. Kemudian bagian riset. Ada 1 orang saya. Kamu bagian karena dia bisa seluruh kata dia hebat sekali. Kau mulai besok kau pemimpin riset. Bagian riset. Jadi ada 5. Terus 1 lagi apa teh khusus Dewan Guru. Terus 1 lagi apa? Anggota Dewan Guru. Anggota Sabu Hitam. Nah, sekarang ini anggota Sabu Hitam kita kalau nggak salah hampir 10.000. Sabu Hitam. Udah banyak. Makanya saya dirikan, saya angkat seseorang yang senior tadi. Udah kau jadi kepala anggota pimpinan Sabu Hitam, Majelis Sabu Hitam seluruh Indonesia. Nah, gitu. Jadi siapa yang sudah berani hitam harus daftar sama dia. Yeah. Jadi ada 2 nomor anggota PB Wadokai dan nomor anggota Sabu Hitam. Ada 2 nomor. Jadi kartu anggota cuma 1, di situ nomor Sabu Hitamnya berapa, nomor di Wadokai berapa, ada 2-duanya. Nah, itu garis besar mengenai Wadokai itu. Nah. Menarik sekali ya. Ya. Nah, saya tuh penasaran nih Siang, karena kan orang seperti Siang di Indonesia ini ya sangat jarang lah, one of a kind lah istilahnya apa. Yang bawa karate ke Indonesia saat ini masih bisa dihitung oleh jari. Gitu. Oh iya, ya. Saya pengen dong, boleh Siang sharing nostalgia waktu di sana. Dan Siang kan sudah melihat karate di Indonesia seperti apa sekarang. Mungkin Siang bisa sharing istilahnya apa hal yang berbeda dulu Siang misalnya ngelatih apa, kayak contoh hal simpel kan di sana ada budaya Osoji ya Siang ya. Dimana sebelum latihan, setelah latihan bersih mata sendiri. Kayaknya itu yang jarang kita temuin di Indonesia. Oh iya, iya. Mungkin Siang boleh cerita nggak waktu di sana awal mulanya nyari dojo itu gimana? Ya, waktu itu saya masuk di mula-mula saya di tahun 62 sampai 63 saya sekolah bahasa Jepang. Sekolah bahasa Jepang. Iya, selama 1 tahun. Itu perintah itu dari Mombuso itu adalah Mombuso itu adalah Departemen Luar Negeri yang kasih beasiswa ya. Nah, ya. Anda harus selama 1 tahun belajar bahasa Jepang. Ya. Nah, setelah tamat dari belajar Jepang, ikut ujian untuk masuk universitas mana. Saya masuknya kalau bisa Todai itu kan, tapi nggak bisa masuk karena angka saya nggak cukup barangkali. Yang masuk di Todai cuma 3 orang. Iya, susah itu. Memang orangnya pintar-pintar saya tahu. Ujiannya main 9-10 aja orang-orang ini. Ada 3 orang masih hidup orang itu. Nah, saya kebagian Hiroshima University ya nggak apa-apa lah. Hiroshima University. Wow. Nah, di situ saya masih main judo dulu. Masih judonya, pertamanya belajar judo ya? Judo ya, kan dari Indonesia. Saya di situ saya dapat dan 1 judo ya. Terus lama-lama kok saya dibantingin mulu, teman-teman saya gede-gede semua. Saya nggak bisa melawan dia kan. Terus di sebelah sana ada karate. Terus tahun berikutnya saya pindah perguruan. Saya nggak mau judo lagi, udah kapok, saya dibanting mulu saya. Saya main karate. Jadi tahun 64 baru main karate saya. Tempatnya sebelah di dojo di University itu ya, itu ada tempat latihan, yang satu untuk dojo, untuk judo, satu lagi untuk karate. Satu gedung itu dibagi 2 gitu. Nah, akhirnya pindah aja ke sebelah. Di situ saya sama ya. Tahun 64 saya baru main karate sungguhan ya. Terus main terus karate terus sampai dengan terakhir saya ujian untuk dan 2 tahun 70 saya kembali ke Indonesia. Di Indonesia yang punya dan 2 cuma 3 orang. Itu siapa itu? Anton Siangi, Sabit Musin dan saya, 3 orang. Anda harus tahu itu tahun 70. Tahun 70 ini sejarah nih, perlu dicatat nih. Itu.
Saya sudah memang banyak yang mengaku dan Indonesia dan setelah diselidiki dan bohong-bohongan. Karena tahu saya kan ngambil dan zaman dulu susah sih ya, kayak sekarang. Saya tutup mata aja. Pokoknya saya bikin perguruan Federasi Karate seluruh Indonesia. Tahu-tahu apa yang terjadi? Masa ada 25 perguruan terdaftar. Banyak ya. Jadi dari perguruan ini ke apa ya? Sotokannya sampai hampir 10 yang masuk di situ. Saking banyaknya saya bikin 25. Saya tutup mata aja, yang penting masuk dulu ya. Setelah masuk di dalam baru saya benahin. Sekarang cuma yang aktif cuma 16 perguruan, yang lainnya sudah ya berguguran lah ya. Yang betul-betul aktif detik ini ya. Saya bisa laporkan cuma ada 16-17. Yang selebih yang 9 tak kemana. Karena memang maaf ya awalnya bohong-bohongan sih. Misalnya dari salah satu aliran, waktu itu Pak Baut kan marah-marah. Kamu kan masih ban kuning, kok sudah perguruan baru ya? Dia salah satu murid yang bikin perguruan baru yang terdahulu di 25 perguruan tadi. Sampai begitu, jadi bermain dari Pak Baut kan marah. Kamu kan masih ban kuning kalau udah punya perguruan. Saya marah-marah tapi diam aja. Yang penting saya benahin dulu masuk. Setelah di dalam baru kita. Pantes Pak Wijoyo selalu mengingatkan kalau zaman dulu itu sampai dibatasin perguruan tuh hanya 25 perguruan di bawah 4Q itu ya karena memang ini Pak Wijoyo sendiri kurang lebih mengatakan seperti ini ya Pak. Malamnya mimpi jadi pendekar, besoknya bikin perguruan. Mungkin karena seperti itu ya sih. Memang Pak Wijoyo termasuk pendiri 4Q ini. Hebat dia. Kemudian habis beliau ada lagi jenderal lagi satu lagi saya apa namanya, ada agak kecil-kecil dia sering sama saya ke Tokyo itu. Karena saya kalau dia ketemu sama orang-orang Jepang kan harus bawa saya yang bisa bahasa Jepang. Selalu saya dibawanya, saya untung juga dibawa. Itu untuk menjalankan dia ketua 4Q waktu itu. Sekjennya Pak Rustam Ibrahim kalau nggak salah waktu itu udah meninggal juga. Itu masuk anggota Wadokai dia. Pak Rustam itu kan dari Siliwangi ya. Kemudian tapi antara kita yang ngomong ya, orang yang sok-sokan terus pengen supaya 4Q itu milik dia lah gitu. Sampai dalam pertandingan dia wah gimana, murid yang dibawa semua supaya kelihatan menang. Padahal dalam pertandingan banyak kalah, yang menang yang orang-orang yang dari Pak Anton atau dari siapa tadi yang Pak Mutar ya. Banyak yang menang dari situ malah. Yang jadi juara kan kebanyakan dari mereka. Sahabatnya sudah out kan, sudah enggak. Dia punya perkumpulannya masuk yang di mana itu California. Enggak tahu yang di California meninggal kan, sekarang udah keleleran dia sekarang. Pas sahabat musim enggak ada induknya lagi kan. Di 4Q nggak diterima, terus di sananya juga sudah berhenti yang di Californianya. Dia sendiri nggak bisa jalan. Itu cerita mengenai sahabat musim. Sekarang mengenai di Indonesia sendiri ya, sekarang satu persatu hiduplah ya. Termasuk Wadokai, terus apa lagi? Banyak lah. Sebutlah coba. Jadi kalau Wadokai, aliran Wadoryu di Indonesia, aliran Wadoryu cuma saya, nggak ada lagi yang lain. Ya. Video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Jadi siang latihan di Jepang itu
yang membedakan apa sih kalau sama zaman sekarang di Indonesia gitu dari segi apa gitu ya? Kira Bedanya nggak ada, sama. sama aja kayak gitu ya. Pokoknya di sana kan orang 4 tahun kan. Nomor 1 Kohai. Saya baru itu udah tinggal 2, tapi saya masuk mulai tinggal 1 lagi. Ya, pakai baju putih terus masuk ngepel. Pokoknya senior saya merintah semua. Ya, walaupun dia satu tingkatan, kan udah tingkat 2 kan. Senior kan udah tingkat 2 semua ya. Nah dia sampai saya segan karena satu angkatan semua saya kan. Iya. Jadi sebenarnya siang itu senior tingkat 2, tapi karena masuk karatenya baru, jadi ngikut sama tingkat 1 ya kan. Nah itu ceritanya. Ya mereka segan tuh Mas ini. Sampai tingkat 4 baru tamat. Kemudian diteruskan lagi. Saya masuk S2. S2. Saya diterima di S2. Kampus yang sama. Hah? Kampus yang sama juga. Akhirnya saya tamat di situ, saya dapat dan 2. Kemudian di karate dan 2, di sekolahnya S2. Jadi oleh-oleh yang saya bawa itu ya adalah karate, ya. Terus yang kedua yang tadi itu Dan 2 ya. Terus yang ketiga adalah ibunya anak-anak. Oh iya. Kita dong ini kisah nostalgia zaman dulu. Kok bisa sih bawa ibunya anak-anak ke Indonesia? Itu kebetulan aja, saya juga nggak tahu itu namanya. Karena ini pasti banyak nih pemirsa yang mungkin mau ke Jepang ternyata nyari jodoh, mungkin ada juga nih siang. Nggak tahu ya apa. Teman kuliah tapi dulu. Nggak juga. Jadi ceritanya begini. Nah ini sedikit lain lah. Waktu itu saya baru datang ke Hiroshima kan, tahun 73 saya mulai tingkat 1 lagi kan. Terus pada waktu saya mau mendaftarkan diri, tiba-tiba saya nonton baseball. Oh, Yakyu. Terus turunlah 3 helikopter turun di tengah lapangan. Apa yang terjadi? Apa? 3 orang Miss Hiroshima turun. Oh, pakai baju ya tahu sendiri kan. Iyalah Miss Hiroshima. 3 helikopter. Terus habis itu dibawa ke pinggir oleh wartawan. Saya ikut pula ya. Terus ada satu yang, bagaimana caranya untuk saya punya kartu nama tapi alamat Tokyo. Saya kasih sama ibunya anak-anak. Ceritanya begitu. Saya kayak betul, saya udah lupa ya kejadian. Yang penting tiba-tiba di sana kan kalau tahun baru kan ada selamat tahun baru. Nah, ya, ini dari siapa? Umur itu terus siapa nih? Terus saya kirim ada siapa? Saya kan yang dulu. Astagfirullah, dia masih ingat sama saya. Dia itu Miss Hiroshima? Ternyata dia termasuk yang 3 orang itu. Oh, luar biasa. Nomor 2 dia. Oh, ini karena badannya pendek. Yang satu badannya tinggi tapi jelek. Waduh, tapi ngerti dia karena pendek ya nggak bisa jadi Miss, harusnya dia kan. Ini gimana nih tipsnya nih? Ya, siang dari Indonesia datang ke Jepang bisa mendapatkan Miss Hiroshima ya, runner up ya? Kebetulan itu namanya. Dan itu sudah 5 tahun kemudian baru ketemu lagi. Oh, itu 5 tahun nggak pernah ketemu karena dia pindah menyambung sekolahnya. Waktu itu kan dia tamat SMA. Selama 2 tahun sibuk dari Miss aja gitu. Terus nanti masuk lagi di mana Osaka. Dia masuk universitas apa itu, ngambil S1-nya itu di situ. Ya, dia ngambil itu. Kemudian 3 tahun kemudian baru ketemu saya, 4 tahun kemudian. Iya. Nah gitu. Sedangkan waktu itu saya juga, ya waktu itu kan kita kan biasa punya pacar. Terus pacar saya kebetulan kawin sama orang lain gitu, tapi antar kita. Terus saya jadi patah hati kan, waduh gila. Terus saya pulang, udah patah hati. Kalau kawin aja sih nggak apa. Dia tinggalnya di dekat apartemen saya. Tiap pagi saya ngeliat dia. Oh, dekat. Kan nggak enak badan. Enak banget ya. Saya kirimin surat tuh. Itu pacar gua ya sama suami ya kan. Alamat itu. Tiba-tiba datang. Habis itu saya pulang ke Indonesia. Saya udah lupa diri dah. Sampai di Jakarta saya dimarahin kakak saya, Kak. Kamu kan ke Jepang kan sekolah. Iya. Kalau mau cari cewek, cari pinggir jalan tuh banyak. Sampai begitu kakak. Baiklah di Jepang. Padahal 3 bulan lagi saya dapat S2.
Terus saya balik lagi Jepang. Masih tiket saya masih berlaku, one way lagi kan, balik lagi. Akhirnya dapatlah S2 saya di situ. Nah setelah itu entah gimana muncullah dia ini. Pacar saya itu kan kawin sama orang jadi udah patah hati kan. Entah gimana kok Tuhan memberikan hadiah lagi sama dia. Akhirnya entah gimana kok yuk. Sampai di sana saya dikawinnya secara resmi. Ada fotonya. Di Jepang ya nikahnya. Jarang ada yang orang kawin pakai apa? Iya, adat istiadat Jepang. Iya. Unik sih, agak berbeda ya. kalau nikah di Jepang tuh beda gitu ya. Apanya? Saya soalnya pernah diundang nikah ada nikah sahabat saya di Jepang. Oh, iya. Jadi saya sih waktu itu ya, ini nggak tahu mungkin siang bisa sharing ya. Iya. Di sana tuh kalau kita kan biasa ada semacam nyecepnya gitu kan. Iya. Kalau nggak salah di sana udah di-rate ya, misalnya nyecepnya sekian, masukin di situ. Nah, nanti saya kasih potretnya. Nah, nanti kita akan lihat. Tapi saya hari ini nggak ada, Pak. Harus Ya, saya nggak apa-apa. nanti kapan? Di situlah potretnya itu ada. Habis itu saya balik ke Tokyo, lahirlah anak saya yang pertama kali. Oh, jadi lainnya di Jepang? Si Jeffrey namanya, Abdul Zafaruddin. Masih bayi dia. Pulang 3 bulan kemudian baru pulang Indonesia. Tahun 70 bulan Maret. Sampai di Jakarta. Si Faza belum lahir ya. Dia 5 tahun kemudian. Iya. Belakangan dia lahirnya. Terus habis itu anak saya nomor 2 siapa namanya? Udah meninggal dia kemarin. Dia supaya tahu kehidupan saya itu apa, enak. Nah, itulah garis besarnya selama ini. Sehingga akhirnya ya itulah. Setiap tahun kita bertanding ikut terus sekarang. Ya. Kemarin ini kalau nggak salah yang anak-anak yang cewek jadi juara 1, terus yang laki-laki ya ada 2 orang juara 1 semuanya. Dari yang berapa orang itu kan ada juara semua ya itu. Kemudian ada lagi wadokai kita dikirim ke Jepang. Ada juga ya? Ada juga. Tiba-tiba dia jadi juara, saya juga kaget. Oh, siang. Saya dapat informasi. Jadi katanya tuh kalau di wadokai Jepang, di wadokai di Jepangnya itu tidak membudidayakan istilah OS dalam setiap kegiatan. Jadi kalau di Indonesia kan apa-apa OS gitu kan. Nah, di Jepang itu yang saya dengar, karena saya juga pernah melihat langsung latihan wadokai di Jepang ya. Nah, itu gimana sih sebenarnya mereka menggunakan apa gitu yang diucapkannya? Dia ciwa saja sekarang. Ciwa? Kalau di wadokai ya pakai ciwa. Wadokai saja karate di Jepang yang pakai ciwa gitu. Karena OS itu dianggapnya oleh orang wadokai kan high class university kan, UI. Itu dianggap rendah itu. Kalau ngomong OS itu dianggap rendah. Seperti apa bajingan-bajingan sama atasan OS gitu. OS gitu ya. Ya karena saya dengar juga mengucapkan OS itu hati-hati karena kalau kita mengucapkan OS di Jepang sembarangan dianggap malah nggak sopan ya, betul ya? Ya enggak juga, nggak ngerti. Pokoknya OS itu biasanya Boryo Gudang itu apa ya? Orang-orang yang nggak benar ya, Pak. Preman-preman itu sama anak buahnya tuh panggil dia OS gitu. Sapaannya. Serang kita dari Tokyo University kan high class semua, nggak mau pakai OS itu. Ciwa, gitu. Konnichiwa. Ciwa itu dari konnichiwa. 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 Saya juga di sana. Ciwa. Baru 50 meter senior saya di sana. Ciwa. Udah ribut tuh. Gitu. Jadi konnichiwa tuh kayak OS juga. Kayak OS tapi ciwa ya. Itu ke siapa aja boleh? Ke yang lebih tinggi atau ke yang lebih rendah? Pokoknya ciwa itu sapaan. Sapaan aja. Itu yang terjadi di. Dan orangnya selalu ciwa selalu dibahas. Tapi yang balas biasanya bawaan. Oh iya. Bawaan dulu baru masa atasan yang memberi salam ya enggak dong. Bawaan duluan. Ciwa gitu ya. Nah, ciwa baru ciwa. Sama kayak OS membungkuk juga kadang-kadang. Iya. Nah, itu di Jepang Anda perhatikan juga ya. Nah, di Indonesia si ciwa itu saya anggap nggak laku ya. Kenapa nggak laku sih ya? Makanya saya pakai OS. Oh, jadi OS di Indonesia cukup Indonesia aja semuanya pakai OS. Saya pakai pernah saya pakai ciwa nggak laku nggak ada yang ngerti juga nggak nyetrum gitu. Begitu OS wah baru OS baru ribut orang kalau udah. Saya oke lah mulai besok OS aja deh untuk Indonesia.
Tapi kalau di Jepang, Ciwa, nah, kan nggak kurang bagus kan Ciwa kan. OS itu sebenarnya dari apa sih Siang? Kalau yang mungkin Siang nggak menggunakannya, tapi Siang mungkin tahu. Os itu adalah Osinabu. Oshinabu. Osinabu itu salam. Salam. Seperti salam ya. Bisa selamat pagi, bisa selamat malam, bisa selamat. Pokoknya setiap ada salam itu pakai os semua. Selamat pagi, selamat malam, selamat. Bahkan permisi os gitu. Semuanya pakai os. Mau iya, mau enggak. Jawabnya os juga karena banyak arti ya. Osinabu namanya. Kepanjangannya saya juga tadi ya. Kadang-kadang di kereta api itu. Kita naik kereta api, ada anak-anak SMP, SMA itu ketemu seniornya ribut tuh di kereta api. Os. Oh gitu, saya pikir hebat juga Jepang ya. Jadi os itulah yang menjadi, kalau nggak disapa os nanti dia dimarahin oleh senior, ditempelin malah. Jadi lebih kepake di sekolah atau universitas kali ya? Oh iya. Lebih dipakai di sekolah atau universitas? Di sekolah juga, di universitas, di kereta api. Apalagi ketemu dia kan kalau ke sekolah kan pakai PC semuanya kan, pakai baju hitam kan. Oh iya kayak jas-jas. Anda gitu tahu ya? sendiri kan. Nah, itu kalau ketemu seniornya dia nyapa duluan, os gitu. Dari jauh 50 meter udah os. 50 meter kelihatan begitu. Jadi sapaan di jadi sudah kampus. Termasuk dalam kehidupan. Kehidupan juga ya. Terus Saya merasakan benar itu, osnya itu. Makanya tapi yang Ciwa itu nggak nyetrum. Nggak nyetrum, jadi nggak masuk ke Indonesia betul, ya? Kan? Betul kan, Anda terasa ya? Betul. Saya bilang Ciwa, apa ini ngomongin? Yang tahu malah Koni Jiwa, karena di Jiwa ada anak muda. Ciwa ya, kalau saya Ciwa biasa. Jiwa ya. Terus bagaimana dengan istilah senpai, kohai, sensei? Itu gimana sih penggunaannya di Jepang? Ya begini, yang paling tinggi adalah Shihang. Kalau Saiko paling tinggi, Saiko yang tertinggi. Shihang kan banyak. Waktu saya di Jepang itu yang di Wadokai yang dan 8 itu jumlahnya 45 orang. Tahun 62 itu 70 sudah 400 orang yang dan 8 itu semuanya. Itu dipanggil Shihang semua itu, Shihang. Terus anunya Hanshi. Dan 8 Hanshi, kalau dan 7 Nanadan Sochi, dan 6 Rokudan Renshi. Arti Renshi, Sochi dan Hanshi ada 3 macam. Pangkatnya dan 8 panggilannya Hanshi. Dan 7 Nanadan Sochi. Dan 6 Renshi, gitu. Kalau sensei sendiri bukan tergantung tingkatan dong kalau gitu ya. Kenapa? Sensei, ucapan sensei itu digunakan untuk apa? Sensei itu adalah guru. Jadi siapapun tingkatan atasan kita, sensei. Atasan kita itu dipanggil sensei. Mau dan berapapun kalau dia guru, sensei juga. Oke. Kalau udah ketahuan Shihang. Kalau udah ketahuan ternyata dia dan berapa gitu. Baru Shihang. Tapi biasanya sensei. Kemudian sensei memanggil anak buahnya kohai. Kohai akan ada bawahan, memanggil atasannya lagi senpai. Kohai, senpai, sensei, Shihang. Ada 4 panggilan itu yang berlainan penggunaannya. Itu sudah umum itu. Sudah umum ya. Kalau Shihang sendiri ada ketentuannya nggak, harus dan berapa gimana gitu? Shihang itu dan 8. Dan 8 itu Hanshi kan. Dan 8 itu Hachidang. Dannya Hachidang, panggilannya Hanshi. Shihang. Makanya panggilannya Shihang. Hanshi ya. Hanshi panggilannya Shihang. Kalau untuk di bawah Shihang, sensei? Kenapa? Sensei itu berarti... Nah, kalau sensei itu, pokoknya atasan kita namanya sensei. Atasan kita dipanggil sensei? Sensei kalau kita nggak tahu. Ya? Kalau kita nggak tahu, semua dipanggil sensei. Ya. Kalau senpai itu kalau dari sekolahan mungkin? Di sekolah itu kita senpai, itu. Itu kan di sekolah-sekolah ya? Iya, di sekolah. Kalau nonton J-drama mungkin kan kakak kelasnya dipanggil senpai, adik kelasnya dipanggil kohai gitu ya?
Yang menyapa biasanya kohai. gitu kan, sanense. Sempainya diam aja, yang membalas kan kohai. Os gitu baru dibalas os gitu. Oh iya. Nah, itu aja. Jadi bawahnya menghormati atasan. Ya. Gitu sampai ke atas semuanya. Ya. Masa atasannya nggak pernah balas dulu, dia diamnya dulu. Diamnya dulu. Harus bawahnya dong menghormati atasannya, kan begitu ceritanya. Di Indonesia nggak tahu saya. Mungkin nggak. Beda ya mungkin ya. Mungkin selamat siang itu aja kan paling. Kalau ini ya siang, kalau misalnya dojokun itu kan di Indonesia dikenal sebagai sumpah karate. Jadi semua karate kayaknya menggunakan sumpah yang sama, mau alirannya apapun itu. Nah di Jepang sendiri dojokun bagaimana? Dojokun itu di setiap perguna bermacam-macam. Beda-beda. Jadi sebenarnya kalau di Jepangnya sendiri dojokun sumpah karate itu beda-beda. Pokoknya dojokun itu adalah perjanjian apa namanya, agak panjang gitu. Namanya dojokun. Di situ ada perjanjiannya misalnya gini gitu. Kok Anda tahu semua ya, hebat ya? Ya kebetulan saya cari tahu info aja. Dojokun ini itu gunanya. Iya. Dojokun adalah suatu apa namanya? Suatu komitmen kayaknya. Komitmen ya. Pribadi. Di situ ketahuan nanti dojokun itu apa gimana. Nah kalau di Indonesia sendiri menggunakan dojokun apa ya siangnya? Dojokun itu untuk apa ya? Maksudnya menggunakan dojokun yang di Jepangnya tuh dari apa? Dojokun itu kan sama dengan seperti perjanjian gitu. Nggak ngerti saya, pokoknya main yang enak aja lah gitu. Oh, jadi emang di Jepangnya pun variasi sebenarnya. Variasi. Dan Indonesia ini merupakan apa ya, adaptasi apa? Adaptasi aja Indonesia. Menjadi seperti yang sekarang seperti karatenya. Dojokun namanya. Anda kok tahu semuanya, hebat. Iya, baca aja sih ya. Pernah ke Jepang ya? Enggak, cuman suka. Enggak, saya dengar pernah ke Jepang, belum? Oh, pernah. Sering bolak-balik sih. Tapi ketemu Wadokai pernah juga? Wadokai pernah, ke Dojoski pernah. Di sana ke dojonya siapa pergi? Saya 2 kali. Dulu yang di Shibuya, sama satu lagi yang Shibuya punya siapa? Wadokai? Lupa, ada kampus-kampus gitu sih ya. Jadi dari Shibuya masuk jauh tuh. Masuk jauh ke nama penggunanya apa? Wadokai apa ya? Wadokai. Pokoknya Wadokai yang kenal siang taman ya. Dia kenal saya Indonesia, ya. Taman sama. Oh ya, Shibuya memang. Pusatnya di Shibuya dia. Ada 2 sih, Shibuya ada, di Shinjuku juga ada. Dulu kalau nggak salah di bawah tanah ada ruangan. Iya. Betul ya? Di University yang di Shibuya itu. Bawah tanah. Bawah tanah lantai berapa gitu turun. Iya. Jadi lihat, kayaknya itu kampus ya, itu gede banget. Malam-malam kita ke sana siang, dingin. Saya cuma nemenin doang sih, kan ada teman orang Wadokai yang ke sana dan kalau nggak salah di lantai di bawah tanah, lantai di bawah. Di bawah gitu. Kita nungguin di situ. Itu yang di Shibuya kalau nggak salah. Saya pernah ke sana kok. Pernah ke sana ya sih. Ya cukup bagus lah, lumayan untuk latihan 40 orang ya. Iya, gede banget itu. Cukup luas sih. Gitu dan katanya saya besoknya nggak ikut temenin, katanya besoknya sih ada latihan di sport hall yang lebih gede gitu. Di mana? Sport hall mana lah, Budokang. Ya. Gitu. Di sana banyak sekali sih dojonya ya. Iya. Tapi induknya, ya saya bilang induknya ini yang jarang ada, cuma 1-2 ya. Iya. Terus pergulanya yang terkenal cuma 4 ya, udah tahu kan ya. Iya. Goju, Shitoryu, Wadokai, Shotokan, Shitoryu. Kemudian ada lagi dua lagi, Rembokai, Anda harus tahu. Rembokai itu apa? Rembokai sama Rengokai. Di luar yang 4 ini. Oh, itu karate juga? Karate, mungkin karate yang kecil-kecil, maaf. Dia termasuk di Rengokai atau Rembukai. Di sini ada lagi organisasi yang kecil-kecil ngumpul di 2 tempat ini. Kalau ini udah jelas nih. Sampai katanya udah tertata rapi ini semuanya. Wadokai juga sudah rapi. Tadinya Wadokai itu Shotokan. Iya, saya dengar ceritanya. Tapi entah gimana terus karena dia guru saya itu dia bisa nendang itu. Saking hebatnya dia nendang itu sampai pecah itu. Tinggi dia loncat itu pakai ditendang itu. Itu terkenalnya gitu dia itu. Siang berarti dulu belajarnya sama siapanya sih, yang boleh sebutin kan nama-nama? Kalau saya pakai guru saya yang di Hiroshima. Namanya Sasaki. Kemudian di situ ada sempai saya banyak, ada 3 orang sempai, 4 orang kalau nggak salah. Kemarin saya teleponnya udah nggak ada, jangannya udah meninggal ya. Nanti
Saya tak tanya semua, rata-rata udah umur 80-an kali udah pada meninggal ya. Sempai-sempai itu udah. Ada teman saya yang satu angkatan cuma satu orang, udah nggak bisa jalan malah dia pakai kursi roda. Gitu. Ada satu lagi yang 2 orang udah meninggal, terus satu lagi ada lagi yang sama-sama ngambil S2 dulu itu. Ada 6 orang. Itu yang masih hidup ya termasuk saya ada 3 orang. Yang ngambil S2 kan cuma 6 orang. Dari 40 orang, tadi kan 40 orang. Masuk S2 cuma 6 orang diterima ya situ. Itulah. Saya mau ngambil S3 oleh pemerintah suruh pulang. Nggak ada. Ini balik-balik kalau di Rusia. Nggak ada uangnya mana sih? Terus. Siapa yang bayar kata pemerintah? Tapi ada juga yang diterima, cuma 1 orang. Orangnya memang pinter ya hebatnya. Kalau keterima sih mungkin nggak bakal balik lagi betah di sana guys ya. Ya enggak lah. Nasib orang ya. Menarik sekali sih. Nasib orang macam-macam ya. Siang, harapan Siang apa nih terhadap karate Indonesia Siang? Ya karate Indonesia ini kalau bisa maju semua. Terus nanti mudah-mudahan dojo-nya harus dirapikan ya. Saya sih nggak punya dojo. Dojo saya itu lapangan tenis. Dojo itu ya tahu sendiri kan, ruangan yang tertutup itu. Ingin juga punya satu entah aja. Ya, kawan-kawan tolong diingetin harus punya dojo supaya bisa latihan. Yang bisa latihan 40 orang gitu, nggak sebanyak-banyak. Nah, itu perlu ada dojo ya. Masa saya latihan di luar? Iya. Tapi nggak apa-apa kalau harus nggak punya ruangan untuk dojo ya. Ini juga waktu tanah ini rumah ini dibikin kan tanahnya luas, terus tiba-tiba istri saya diam-diam dia bikin kan, saya kan suka tenis dulu. Saya tanya sama tukang ini untuk apa? Loh, masa bapak nggak tahu? Ini kan untuk apa? Untuk tenis. Loh, siapa yang bikin? Rupanya istri saya diam-diam dia bikinin saya untuk lapangan tenis. Ukurannya sama lagi, nggak kecil, nggak gede. Sesuai ukuran tenis ya. Karena yang bikinnya juga nggak sembarangan. Sambil lihat aja, pas-pasan untuk satu lapangan gitu. Nah itu, saya sampai kaget nih, baru tahu oh ini untuk lapangan tenis. Hanya ini harusnya untuk orang besar, cuma untuk anak-anak aja. Cuma setengah meter, semeter dalamnya nih, apa kolam kecil. Kolam. Harusnya yang 2 meter kan untuk orang besar. Tapi ya gimana waktu itu yang diperlukan cuma untuk mandi-mandi aja gitu. Nah itulah garis besarnya. Terus apa lagi yang perlu saya sampaikan kepada Anda? Anda belak-belakan aja, jangan nggak usah tutup buka. Apalagi ya Siang? Mungkin tadi Siang udah cerita banyak sih. Mungkin bagaimana mengenai ini Siang? Katanya ada yang mengklaim memiliki haki wadoka itu Siang. Bagaimana respon Siang terhadap itu? Ya mengenai itu sudah kita selesaikan. Artinya saya tanya sama dia, rupanya kita udah didaftarkan ya. Kita udah daftarkan di Forky dan kita diakui oleh Forky. Itu yang mereka itu mau mengambil alih rupanya. Saya bilang yang dipimpin oleh siapa namanya itu. Sebelumnya ada 3 orang melawan saya ya, maaf ya. Diambil alih semua, muridnya diambil alih, bikin ijazah sendiri. Tahu-tahu datang sini. Loh kamu kan muridnya si Dar. Nonton video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV Channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Saya usir ada 50 orang. Tiba-tiba datang seseorang menghadap. Tunggu sebentar Siang. Ada apa? Saya sebelum
Saya meninggal katanya. Kami diperintah untuk balik lagi ke Wadokai. Oh, saya jadi kaget sampai seperti mau nangis. Oh gitu, iya betul sensei. Kami diperintah untuk dia datang, yang datang ke tempat sini kan harus pakai baju karate. Ya, di depannya 40 orang tuh pakai baju karate. Saya jadi kaget. Loh, kamu dari mana? Dari sana kan udah saya pecat ya. Tiba-tiba yang kepalanya datang. Mohon maaf sensei, perintahkan kami datang ke sini. Sampai mau keluar air mata saya. Oh, ya masuk. Latihan, berlatih sini lah semua itu. Semuanya 40 orang itu pakai baju karate. Karena yang datang ke sini harus pakai baju karate kan peraturan. Iya. Kalau enggak saya usir. Ngapain kau ke sini? Kecuali Anda nggak pakai. Iya sih. Anda kan lain. Anda kan guru besar. Mewakili guru besar. Pak siapa nama itu? Bapaknya siapa? Kalau saya kan independen sih dari TV. Bapaknya siapa nama? Helman Mohtar. Hah? Helman. Mohtar. Saya hanya Mohtarnya. Hebat orangnya. Semua sama dia tuh orangnya ramah ya. Orang Padang lagi. saya ya bukan karena Padangnya, karena dia itu apa? Gimana? Pandai dia bergaul dia. Spanyol. Orang tuh melawan saya kan. Wah, saya mau sudahin, saya bawa ke di bawah tanah kan ada ruangan. Saya bawa dia. Saya mau pukul di saya. Ayo kita mau berantem. Tapi dalam hati kecil, wah kita lagi di luar negeri. Nggak jadi deh kata. Saya udah siap untuk tapi saya dijelek-jelek. Hampir saya mau pukul dia, tapi saya udah dianuin terus kan nggak enak ya. Kenapa sih di Wadokai harus damai dong ya? Harus ramah, harus tegur sapa, harus ada saling membantu, ya, saling menganukan diri, ya. Nah itu. Ya. Luar biasa Siang, terima kasih atas waktunya dan informasinya. Luar biasa kita bisa banyak belajar, terutama tentang sejarah ya. Oh iya. Di sini mungkin teman-teman juga kalau misalnya ada yang mau ke Jepang, udah tahu mulu nih sebelumnya latihannya seperti apa, situasi seperti apa, dan siapa tahu bisa dapat jodoh orang Jepang kayak Siang juga. Gitu. Siapa? Ini bisa viewer-viewer kita yang dari TV yang. Oh iya. TV kita gitu Siang. Iya ya. Oke, sekian mungkin terima kasih atas waktunya Siang. Oh iya, saya juga terima kasih banyak. Anda kan jauh-jauh datang, komplit lagi. Saya jadi malu juga Mas. Ini mungkin sebenarnya belum komplit, nanti Siang kalau mungkin kita udah tidak COVID seperti ini, mungkin Siang bisa mampir ke studio ya, di sana lebih. Oh ada. Lagi ada studio. Tolong dikasih tahu dah ya. Kawan-kawan kita. Kita ngobrol di sana. Kita harus mendatangi tempat beliau ini ya. Dia termasuk orang penting nampaknya. Iya. Saya akan belajar dari Siang. Oh enggak lah, ada. Saya juga kaget, saya pikir siapa nih. Kita sering ketemu Siang. Kalau sama papanya saya kenal baik. Sama si Mohtar sama. Si namanya siapa? Herman Mohtar. Herman ya. Saya ada ingatnya Mohtarnya itu. Orang Padang, orang Awak gitu. Herman Mohtar ya, baik orangnya itu. Terus satu lagi yang Dasril Mohtar. Dasril itu juga saudara rupanya ya. Oh, saudara kakak adik. Pamannya. Paman saya. Oh. Saya. Maaf ya kakinya agak pincang. Iya. Betul. Memang sejak kecil, tapi dia koyo karate banget. Malah lebih hebat dia daripada yang lain. Sekarang saya masih ujian dan masih tidak mau di spesialkan, masih mau lari, masih mau apa. Oh gitu, sama. Jadi walaupun demikian, beliau juga atlet tenis meja. Tenis meja apa namanya, GPAC itu ada atlet tenis mejanya. Oke, sekian wawancara saya dan Siang Hairul Taman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga jika Anda karateka Wadokai, silakan komen dan sampaikan salam ke Siang Taman. Kita pengen tahu ada berapa orang yang menyaksikan YouTube channel ini. Stay safe and healthy. Os.